Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Qala Allah azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ربنا زدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إخواني وأخواتي kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini atau di malam yang mulia ini, malam yang ketiga dari bulan Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 Februari 2025. Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di dalam majelis di salah satu dari rumah-rumah Allah yang mulia ini. Tentunya keberadaan seorang muslim di bulan Sya'ban menjadikan dirinya sudah bersiap-siap untuk berjumpa dengan Ramadan, karena memang para sahabat radhiyallahu anhum mereka senantiasa memohon kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Mereka telah meminta kepada Allah agar umur mereka disampaikan oleh Allah kepada bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah, sampaikan umur kami ini kepada bulan Ramadan. Allahumma a'inna fihi 'ala siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an. Ya Allah, bantulah kami di dalamnya untuk bisa melaksanakan puasa dengan sempurna, mudah di dalam mengerjakan qiyam Ramadan, dan diberikan oleh Allah kelancaran untuk bisa selalu menjadi orang-orang yang dekat dengan tilawah atau membaca Al-Qur'an. Sebagaimana kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur kita senantiasa dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersalawat kepada Nabi yang kita cintai, Rasul yang kita muliakan, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kemarin kita telah bercerita atau kita telah membahas tentang dalil-dalil dari Al-Quran yang berkaitan dengan wajibnya seseorang itu mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya, dalam penghambaan. Artinya masalah ibadah kita tidak boleh berikan kepada selain Allah, karena sesungguhnya keimanan seorang muslim tentang Allah tidak sebatas hanya keyakinan mereka di dalam masalah rububiyahnya, meyakini Allah yang menciptakan saja, tanpa meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang berhak untuk diibadahi, maka itu tidak bermanfaat. Meyakini bahwasanya Allah yang memberikan rizki, tetapi mereka tidak mengibadahi zat yang memberikan kepada mereka rizki, juga itu tidak bermanfaat bagi mereka. Mengimani bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur, yang memelihara, yang mematikan, yang menghidupkan, tetapi mereka tidak menjadikan ibadah mereka itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, itu juga tidak akan bermanfaat. Karena manfaatnya keimanan itu manakala seorang muslim mengimani bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memelihara, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dibarengi dengan keimanan mereka dalam masalah ibadah, mengimani Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam salah satu ayatnya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang beriman
dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka bagi mereka itu keamanan dunia dan akhirat, dan bagi mereka itu hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kezaliman di sini apa? Kesyirikan. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka itu dengan kesyirikan, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka itu adalah orang-orang yang akan diberikan untuk mereka keamanan. Ini kata Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang yang kafir, orang yang musyrik, bagaimanapun baiknya mereka tetap tidak akan selamat. Mereka tidak akan mendapatkan surga, karena Allah telah katakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Orang-orang yang kafir dari orang-orang yang ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, mereka itu orang-orang yang kekal di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Maka istilah orang yang kafir tetapi adil lebih baik daripada muslim tapi zalim, betul atau salah? Kafir adil lebih baik daripada muslim tapi zalim, ya? Betul atau salah? Kenapa salah? Kenapa salah? Karena dia kufur, karena dia kafir. Seorang pemimpin kafir tapi adil katanya lebih baik daripada muslim tapi zalim. Betul atau salah? Salah. Ini perkataan siapa? Aqwal Syiah. Orang-orang Syiah mereka menyatakan apa? Pemimpin yang kafir tapi adil lebih baik daripada muslim tapi zalim. Kita katakan walaupun zalim, muslim tetap lebih baik. Setidaknya mereka zalim, setidaknya mereka muslim walaupun zalim, dibandingkan kita bertemu dengan pemimpin yang kafir kendati pun mereka itu adil. Karena kita tidak boleh dipimpin oleh selain muslim. Dan ini subhat dimunculkan oleh orang-orang yang menginginkan seorang pemimpin itu yang begini begitu dengan ekspektasi mereka, sementara dia orang yang kafir, sementara dia non muslim, sehingga dia mengatakan ngapain pilih dia, oh iya muslim tapi dia zalim loh, lebih baik si ini walaupun dia kafir tapi dia adil. Muslim aja yang dia yakin bahwasanya peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla masih zalim, bagaimana yang ya kan? Bagaimana dengan yang kafir? Maka susah untuk bertemu dengan keadilan dari orang-orang yang kafir. Maka bahasanya adalah muslim yang adil lebih baik dibandingkan kafir yang zalim, atau muslim yang adil lebih baik daripada muslim yang zalim. Ini mending, dan itu pasti, dibandingkan kalimat seorang pemimpin kafir adil lebih baik dibandingkan muslim tapi zalim. Karena Nabi kita Muhammad SAW menyatakan apa? Tidak boleh seseorang daripada keluar dari pemimpin yang sah kecuali apa? Illa antara kufran bawah atau buah, kecuali seseorang melihat adanya kekufuran yang nyata. Nyata dia kafir, kita sudah boleh keluar dari kepemimpinan mereka. Nah, sekarang yang penting adalah bagaimana pemimpin kita muslim, walaupun sebagiannya orang mengatakan zalim dan sebagainya, itu tetap akan lebih baik dibandingkan kita dipimpin oleh seorang yang kafir. Walaupun orang menyerukan atau menyuarakan ini orang yang adil, tidak, karena itu adalah di antara perkataan orang-orang Syiah yang mereka senandungkan, yang mereka keluarkan. Karena hakikatnya orang-orang yang kafir itu pro kepada mereka, makanya mereka suarakan itu. Adapun orang yang muslim, dan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kita meyakini muslim bagaimanapun dia tetap akan lebih baik dibandingkan kafir. Baik. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga menyatakan wa taratan
bitahdhiri min diddih. Terkadang Allah menyebutkan perintah uluhiyah ini dan Allah Subhanahu wa taala berikan dalam bentuk peringatan agar menjauhi sesuatu yang berlawanan dari tauhid itu sendiri. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka Allah telah haramkan dirinya dari surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Berarti bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah, diharamkan oleh Allah neraka dan tempat kembali mereka adalah surga. Ketika Allah menyebutkan peringatan bagi orang-orang yang musyrik, itu menjadi sebuah tanda dan bukti bahwasanya Allah mewajibkan orang untuk bertauhid. Dan syirik lawan katanya tauhid. Ketika syirik dilarang berarti tauhid diperintahkan. Faham maksudnya? Karena Allah terkadang menyebutkan larangan kebalikannya untuk memerintahkan sesuatu yang menjadi kebalikannya. Jangan engkau tinggalkan berarti wajib untuk dikerjakan. Jangan engkau kerjakan berarti wajib untuk ditinggalkan. Jangan melakukan kesyirikan berarti syirik dikerjakan atau ditinggalkan. Yang dikerjakan apa? Yang menjadi lawan kesyirikan yaitu tauhid. Dan Allah katakan innahu man yusyrik billah, siapa yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla faqad harramallahu alaihi jannah. Allah sudah haramkan dia itu surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka Allah Azza wa Jalla. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidaklah ada penolong bagi orang-orang yang zalim, yaitu pelaku kesyirikan tersebut. Makanya Allah Azza wa Jalla terkadang menyebutkan perintah untuk bertauhid dengan menyebutkan apa? Dengan menyebutkan supaya kita menjauhi syirik, atau penjelasan tentang besarnya bahaya syirik, atau tentang azab bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maka dijelaskan di situ bahwasanya di situ ada makna yang tersirat, yaitu perintah agar kita itu tidak melalaikan yang namanya tauhid. Ya, perintah agar kita itu bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Allah juga menyatakan wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura. Kata Allah Azza wa Jalla, dan jangan kalian jadikan untuk Allah itu sesembahan yang lain. Jangan kalian jadikan atau mengadakan Tuhan selain Allah. Jangan kalian jadikan sesembahan itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatulqa fi jahannam maluman madhura. Kalau tidak, maka engkau akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam dalam keadaan maluma. Apa itu maluma? Tercela. Madhura, dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang mereka itu dalam neraka, jelas mereka itu jauh dari yang namanya rahmat. Dan orang yang dimasukkan dengan yang dicampakkan, mana yang lebih tidak terhormat? Sama-sama masuk penjara. Sama-sama masuk penjara. Yang satu disuruh jalan baik-baik, Pak, Bapak masuk sel. Masuklah, silakan. Sebagai hukuman Bapak. Dengan orang yang diseret, ditarik paksa, kemudian ketika pintu sudah terbuka, tiba-tiba dilemparkan secara paksa dan cepat, kencang. Gimana? Dan di sini dikatakan fatulqa, maka engkau akan dicampakkan. Para pelaku-pelaku kesyirikan ketika mereka masuk neraka, caranya gimana? Dicampakkan. Bahasa kitanya apa? Bacompang. Ya kan? Dicampakkan begitu saja. Itu mereka para pelaku-pelaku kesyirikan. Artinya dicampakkan, dilempar. Ya, diinyahkan begitu saja para pelaku-pelaku kesyirikan tersebut. Makanya kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, apa kata beliau mereka di sini? Ila ghairi dzalika min anwa'il adillatil mustamilati ala taqrir tauhid wa da'wati ilaihi wa tanwihi bi fadlihi wa bayani thawabi ahlihi wa 'azami huturati mukhalafatihi.
Kata beliau atau kata para penulis di sini, dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menjelaskan tentang perintah untuk bertauhid kepada Allah, keterangan-keterangan akan keutamaannya, ya. Juga tentang perintah untuk mendakwahkan tauhid, mengajak manusia untuk mereka kembali kepada tauhid, wa bayani thawabi ahlihi wa 'azami khuturati mukhalafatihi, dan juga adanya penjelasan tentang pahala bagi orang-orang yang mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga besarnya bagi orang-orang yang mereka tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Wa sunnatun nabawiyyah kadzalika mali'atun bil adillati ala hadha at-tauhid wa ahammiyatihi. Begitu juga tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, tentang hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, juga penuh dengan perintah untuk kita bertauhid. Sebagaimana dalam hadis-hadis berikut ini. Yang pertama, ma rawahu al-Bukhari fi sahihi an Mu'adz bin Jabal. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dan Mu'adz bin Jabal di antara afqahus sahabah. Apa itu afqah? Mu'adz itu adalah orang yang paling faqih di kalangan para sahabat. Di sana ada Ibnu Abbas, betul. Tapi Mu'adz dalam masalah fikih juga termasuk orang yang afqah. Ya, faqihnya para sahabat. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Lihat bagaimana Mu'adz pernah diutus ke mana? Ke Yaman. Ngapain? Dakwah. Sementara di Yaman pelaku kesyirikan. Ya, di negeri Yaman banyak kesyirikan. Di negeri Yaman banyak kesyirikan. Bahkan di antara kota yang juga mendakwahkan untuk memuji-muji kuburan, mengagung-agungkan para yang mereka menyatakan mereka itu ada keterkaitan dengan para keturunan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang kita kenal dengan istilah kita di negara kita ini, ya, ada di sana juga. Ya. Nah, Mu'adz bin Jabal pernah dikirim ke sana untuk mendakwahkan tauhid. Nah, apa kata Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz ketika Mu'adz itu pernah dibonceng oleh Nabi Muhammad SAW? Tahu dibonceng? Tahu lah, ya. Ya, naik di atas keledai Nabi Muhammad SAW berdua. Kata Mu'adz, kuntu radifan Nabi SAW ala himarihi yuqalu lahu Humair. Ya, bahwasanya aku pernah berada di atas atau dibonceng oleh Nabi Muhammad SAW di atas keledainya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'ala al-'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa yang menjadi hak Allah atas hambanya dan apa yang menjadi hak hamba atas Rabbnya, yaitu Allah? Kata Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kenapa orang sekarang mengatakan Allahu a'lam? Sementara dulu mereka para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena Rasulullah ketika itu masih hidup. Sementara sekarang Rasul telah wafat sallallahu alaihi wasallam. Maka yang lebih tahu tentang hal ini sekarang siapa? Allah Azza wa Jalla. Tentang semua perkara Allah yang lebih tahu. Adapun di zaman para sahabat Nabi masih hidup, maka Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Sementara bagi kita sekarang mengatakan Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Kata Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba bahwasanya Allah itu disembah dan tidak disekutukan. Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apa yang menjadi hak Allah hamba atas hambanya? Hak hamba atas Allah, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya juga yang mengetahui. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an.
Allah tidak akan mengazab siapa yang tidak menyekutukan Allah. Hak Allah diibadahi, tidak disekutukan. Hak hamba, Allah tidak akan mengazab siapa yang tidak menyekutukan Allah. Impas nggak? Impas nggak? Jelas. Allah wajib diibadahi dan Allah tidak boleh mengazab yang beribadah hanya kepadanya, kan begitu. Setelah Allah disembah, maka hamba tidak boleh diadab, kan begitu maksudnya. Makanya kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini jelas di sini dalil dari Nabi Muhammad SAW akan perintah tauhid dan larangan melakukan syirik. Kemudian hadis yang kedua, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adhan nahwa al-Yaman qala innaka taqdumu qauman min ahli al-kitab ala qaumin min ahli al-kitab فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. Ya, lihat jemaah sekalian. Kata Ibnu Abbas, ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adh ke Yaman, maka kata Rasul, innaka taqdumu ala qaumin min ahli kitab. Engkau akan mendatangi kaum di mana mereka itu dari ahli kitab, ya. Falyakun awal ma tad'uhum ila an yuwahhidullaha ta'ala, ya. Maka hendaknya perkara yang pertama kali engkau perintahkan kepada mereka itu adalah ajak mereka supaya mereka itu mentauhidkan Allah. Jika mereka sudah kenal, maka sampaikan kepada mereka bahwasanya mereka itu diwajibkan dalam sehari semalam salat 5 waktu. Artinya apa? Ketika engkau dakwah ke mereka, yang paling engkau ajak pertama kali adalah Islam. Ajak mereka masuk Islam, jangan langsung suruh salat. Salat. Entah Islam tanda. Ajak pertama kali mereka kepada Islam, mentauhidkan Allah. Kenalkan mereka kepada Allah, dan Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah. Setelah mereka terima, sampaikan. Allah mewajibkan kepada tiap-tiap kita yang sudah beriman, yang sudah masuk Islam, ada 5 salat yang diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, falyakun awwal amrin ta'muru bihin nasa as-salah. Dan setelah mereka masuk Islam, pertama kali yang kau perintahkan kepada mereka itu bukan masalah sedekah, bukan zakat, bukan umrah, bukan haji, tapi apa? Salah. Jadi perkara yang terpenting setelah Islam itu adalah salat. Ra'sul amri al-Islam, ya kan? Dasar dari urusan kita dalam agama, dalam hidup ini adalah kita masuk Islam. Wa amuduhus salah, dan pondasi Islam tadi hanya akan bisa dibangun di atasnya jika tiang-tiangnya itu berdiri, yaitu salat. Wa dirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah, dan puncak dari Islam seseorang itu adalah berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis yang ketiga, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mat wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mati sementara dia mati dalam kondisi membuat tandingan untuk Allah, mengajak manusia untuk membuat tandingan bagi Allah, apa balasannya? Dakhalan nar, masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Ini jelas dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu
yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Siapa yang bertemu kepada Allah, menghadap kepada Allah dan dia tidak melakukan kesyirikan, masuk surga. Dan siapa yang bertemu kepada Allah dan dia melakukan kesyirikan, maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Jelas di sini. Surga bagi yang mentauhidkan Allah, neraka bagi yang mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka setiap pembahasan tauhid jangan harap lepas dari pembahasan syirik. Orang yang siap belajar tauhid jangan pernah berharap ngapain sih syirik dibahas-bahas, tauhid ajalah. Semana? Kalau kita sudah bahas masalah tauhid, tidak akan lepas dari pembahasan syirik. Sebagaimana kalau berbicara tentang sunnah, maka tidak akan lepas dari pembahasan bid'ah. Kalau sudah membahas tentang yang hak, maka tidak akan mungkin kita lepas dari pembahasan yang batil. Kita sebutkan tentang kebenaran, maka otomatis akan tersebut tentang kejahatan. Kita berbicara tentang ketaatan, pasti akan disinggung pula tentang masalah kemaksiatan. Ya atau tidak? Begitulah masalah agama ini. Ketika membahas sesuatu, pasti akan dibahas yang menjadi lawannya, ya kan? Dan itu akan senantiasa ada dan selalu akan dalam pembahasan kita. Oh, kita belajar tentang tauhid, cukup bahas tauhid, ya. Tapi tidak disinggung masalah syirik, itu mustahil. Karena setiap pembahasan tauhid pasti akan ada pembahasan syirik, ya. Jadi Ustadz, kita belajar tauhid Ustadz, tapi jangan bahas. Gimana mau belajar tauhid kalau nggak bahas masalah syirik, ya? Karena untuk memahamkan tauhid harus dipahamkan tentang masalah kebalikannya, yaitu syirik. Begitulah hal yang sudah menjadi lumrahnya. Oleh karenanya kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang anti syirik berarti ahli tauhid. Orang yang mereka suka dengan syirik berarti mereka orang yang anti tauhid. Orang yang tidak siap dibahas masalah syirik, maka mereka orang yang tidak mau membahas masalah tauhid. Dan orang yang siap belajar tauhid, maka siap pula sering-sering mendapatkan dan mendengarkan kata-kata syirik, ya. Begitulah agama ini, ya. Begitulah agama ini. Tayyib. Wal ahaditsu fi hadzal bab katsiratun, dan bab dalam masalah ini sangat banyak. Nah. Kemudian al-matlabu tsani, subbahasan yang kedua adalah bayanu ahammiyatihi wa annahu asasu da'watir rusul. Penjelasan tentang pentingnya tauhid uluhiyah dan bahwa tauhid uluhiyah ini adalah dakwahnya semua nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ingat jemaah sekalian, dikatakan bahwasanya Islam ini baqaya millatu Ibrahim. Islam ini min baqaya millati Ibrahim, adalah sisa-sisa dari agamanya Nabi Ibrahim. Islam artinya ajaran Muhammad SAW. Ini adalah merupakan sisa atau termasuk peninggalan-peninggalan daripada agama pengajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya di antara doa Nabi Muhammad SAW apa? Millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ya kan? Millati abina. Setelah menyebutkan agama kita ini agama Islam, setelah dia apa? Millati abina, agamanya ayah kami. Siapa itu? Ibrahim. Hanifan, seorang yang lurus, musliman, berserah diri, wa ma kana minal musyrikin, dan tidak pernah melakukan kesyirikan. Lagi-lagi disebut kesyirikan. Karena semua nabi dan rasul ketika mereka dikatakan wa ma kana minal musyrikin, tidak ada bagian daripada orang-orang yang kafir musyrik, berarti mereka para nabi dan rasul adalah ahli tauhid. Ya, ahli tauhid. Kata beliau di sini, la raib anna tauhid al-uluhiyah huwa a'zamul usul 'ala al-itlaq wa akmaluha. Tidak diragukan lagi bahwa tauhid uluhiyah
Secara mutlak dia adalah prinsip yang paling agung, wa akmaluha 'alal itlaq, dan bahkan dia merupakan prinsip yang paling sempurna, ya, wa afdaluha wa alzamuha li salahil insaniyah, dan dia juga termasuk prinsip yang paling utama, prinsip yang paling erat hubungannya dengan kemaslahatan manusia, sesuai dengan kemaslahatan kemanusiaan. Itu tauhid uluhiyah. Kemudian wa huwa alladzi khalaqallahu al-jinna wal insa li ajrih, dan tauhid uluhiyah merupakan latar belakang dari penciptaan jin dan manusia. Jadi kalau ada pertanyaan, ngapain sih Allah ciptakan jin dan manusia? Latar belakang penciptaan manusia itu apa? Latar belakang penciptaan manusia itu apa? Tauhid. Latar belakang penciptaan manusia tauhid. Kenapa begitu demikian? Saya katakan lagi, tidak Allah menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah. Beribadah kepada siapa? Kalau beribadah kepada Allah itu boleh dengan untuk yang lain atau hanya untuk Allah? Hanya untuk Allah, berarti itu apa maknanya? Tauhid. Dalam kata lain, sebagaimana penjelasan para ulama ketika mereka menafsirkan liya'budun ay liyuwahhidun, makna supaya mereka beribadah kepadaku adalah untuk mentauhidkan aku. Itu kata Allah Azza wa Jalla. Karena memang ibadah tidak boleh untuk yang lain, hanya untuk Allah semata-mata karenanya, sehingga dikatakan liya'budun adalah untuk mentauhidkan aku, kata para ulama. Na'am. Wa biwujudihi yakunu shalah. Afwan. Wa khalaqal makhluqati wa syara'a syara'a liqiyamihi. Allah menciptakan semua makhluk, menetapkan syariat-syariat, perundang-undangan untuk merealisasikan tauhid ini. Naam. Wa biwujudihi yakunu shalah wa bi faqdihi yakunu syarr wal fasad. Ketika tauhid itu diadakan, diwujudkan, maka akan terjadi kebaikan. Tapi kalau tauhid itu hilang, maka akan terjadi keburukan-keburukan dan kerusakan. Walidha kana hadha tauhid zubdatu da'wati rusuli wa ghayatu risalatihim wa asasu da'watihim, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya tauhid ini merupakan apa? Merupakan zubdatu da'wati rusul, merupakan zubdah. Zubdah itu adalah inti daripada dakwahnya para nabi dan rasul. Wa ghayatu da'watihim, dan juga merupakan ghayah, tujuan, ya, risalatihim, diutusnya mereka, tujuan risalah mereka. Kemudian wa asasu da'watihim, dan asas, pondasi, prinsip dasar di dalam dakwah para nabi dan rasul. Artinya begini ya, kalau nabi itu berjumlah berapa? 124 atau 25? 124, 125. Mana yang 4? Mana yang 124.000? Mana 125.000? Bedanya jauh atau enggak? Berapa bedanya? Beda angka doang. 1.124.000 dengan 125.000. Berapa jumlah nabi? 124.000. Muttafiqun. Semuanya satu kata nih. Yakin? Atau ada yang ragu? Atau ragu semua? Ragu semua. Yang tadinya yakin jadi ragu, atau yang yakin tetap yakin? Nah, terkait dengan jumlah para nabi dan rasul, ada yang menyatakan 124.000. Wal ilmu indallah, dan ilmunya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang jelas Allah katakan minhum man qasasna 'alaika wa minhum lam naqsushum 'alaik. Di antara mereka ada yang kami kisahkan, dan di antara mereka ada yang belum kami kisahkan. Di antara 120-an nabi, 120-an ribu nabi,
Ada 315 14. Hah? 315 14. 15. Yakin semua? Baik. Ada 315 rasul, ya. Dan kesekian ratus ribu nabi, dari dakwah mereka satu. Apa? Tauhid, enggak ada yang enggak. Termasuk di antaranya dalam surat Yasin. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Sebelum kata id arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin. Terus faqalu hah? Enggak hafal. Nah, ini enggak diakui di masyarakat nih kayaknya. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم terus qalu ragu-ragu semua nih. Baik, Allah katakan id arsalna ilaihim itsnain, tatkala kami utus kepada mereka itu dua utusan, tapi ternyata apa? Fakadzabuhuma, ternyata mereka menolak. Fa'azzazna bitsarif, maka akhirnya kami kuatkan mereka dengan utusan yang ketiga. Faqalu, maka mereka mengatakan inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami ini adalah utusan yang diutus kepada kalian, ya. Tapi banyak di antara mereka apa? Mengatakan inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Terus ulang lagi surat Yasinnya. Ayo kaum muslim muslimat yang dirahmati Allah Azza. Masa waktu? Udah masa waktu? Udah? Belum? 1 menit lagi. Nah, Allah katakan apa? Akhirnya kami kuatkan mereka dengan yang ketiga, 3 utusan. Ya, makanya yang datang ini gimana? Waja'a rajulun min aqsal madinati. Waja'a rajulun min aqsal madinati. Aduh. Piye? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Naam, di dalam surat Yasin itu, di dalam surat Yasin banyak sekali faedah yang bisa Anda tarik dari sana. Anda cinta dengan surat Yasin? Silahkan. Tapi cintai maknanya, cintai artinya. Banyak sekali motivasi, bahan introspeksi diri, bahan untuk mawas diri, bahan untuk kita bisa ingat akhirat, bahan kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Anda nanti buka terjemahan surat Yasin, pahami satu persatu maknanya, banyak sekali hal, dan di situ bisa mengingatkan kita orang-orang yang hidup, karena memang Al-Quran ini untuk orang yang hidup, untuk orang yang mati. Al-Quran untuk orang yang hidup, untuk orang yang mati. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ada nggak dalilnya? Ada, mana? Apa dalilnya? Surat Yasin, apa kata Allah? Liyundhira man kana hayya. Ya enggak? Liyundhira man kana hayya. Ya kan? Untuk memberikan peringatan bagi mereka yang hidup. Ya, untuk memberikan peringatan kepada mereka yang hidup. Jadi Al-Quran ini untuk yang hidup, bukan untuk yang jelas. Diperjelas setelah adzan insyaallah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah.
Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sampai mana tadi? Liyunzira man kana hayya. Bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan untuk menjadi peringatan bagi mereka yang masih hidup. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yahiqqal qawlu 'alal. Nah, dan telah nyata ungkapan bagi orang-orang yang kafir, ya, bahwasanya mereka itu akan menjadi penghuni neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Allah katakan bahwasanya tauhid ini adalah merupakan prinsip dasar dari dakwahnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Makanya Allah nyatakan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36, Allah katakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula
dan sungguh telah kami utus kepada tiap-tiap umat itu seorang rasul. Gunanya apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Setiap rasul yang diutus kepada masing-masing umat tadi, mereka menyeru kepada satu kata, satu kalimat, satu tujuan. U'budullah. Sembahlah oleh kalian Allah Azza wa Jalla, wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian itu taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyatakan, wa ma arsalna mir rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada satu orang nabi pun yang kami utus kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali aku, kata Allah, fa'budun, maka sembahlah aku. Wa qad dalla al-Qur'anul Karim في مواطن عديدة أن توحيد الألوهية هو مفتاح دعوة الرسل، وأن كل رسول يبعثه الله يكون أول ما يدعو قومه إليه توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة لله. Kata beliau di sini, dan sesungguhnya Al-Qur'anul Karim telah menunjukkan dan telah menyebutkan, menjelaskan di dalam banyak tempat bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengutus para nabi dan rasul, dan dakwah mereka dikunci dengan apa? Tauhid. Kunci dakwah mereka itu adalah tauhid. Dan setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali mereka serukan kepada umatnya adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Allah katakan, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kata Allah, dan kepada Ad, kaum Ad, kami utus kepada mereka itu siapa? Hud. Apa yang diajak Nabi Hud? Ani'budullaha, hendaknya kalian itu, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Orang-orang kafir itu, Bapak Ibu sekalian, mereka beriman dengan rububiyah Allah, tapi mereka ingkar dengan uluhiyahnya, sehingga disebutkan bahwasanya oleh Imam Bukhari mengatakan, dahulu orang-orang kafir itu ketika mereka menulis surat, mereka mengawali dengan apa? Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah, dengan namamu ya Allah. Sering mereka menyebutkan Allah, Allah, wallah, demi Allah, demi Allah, tapi ibadah mereka nyeleweng, lari kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ila Thamud akhahum salihah, kepada kaum Thamud Allah utus kepada mereka Nabi Saleh. Apa yang diucapkan Nabi Saleh? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai umatku, wahai kaumku, sembahlah Allah, enggak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa ila Madyan akhahum Syuaiba, kepada kaum Madyan kami utus kepada mereka itu Syuaib. Apa yang dia ucapkan? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah, karena tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah Azza wa Jalla. Banyak tempat di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang perintah para nabi dan rasul agar umatnya itu mereka menyembah Allah Azza wa Jalla. Dan ini kita sedikit ringkas pembahasan ini. Kemudian tauhid uluhiyah juga merupakan pokok pertentangan para rasul dengan umat mereka. Ini yang paling penting ya. Orang kalau sudah berbicara tauhid uluhiyah, wajar kalau akan banyak yang, kenapa? Pokok pertentangan Nabi dengan umatnya di mana? Di sini. Ketika memerintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau cuman dakwahnya, yakini Allah yang menciptakan kalian, memberi rezeki kepada kalian, memelihara kalian, orang akan mudah percaya. Jangan sembah itu, jangan sembah ini, buang berhala-berhala kalian, hancurkan sesembahan kalian, sembahlah hanya kepada Allah, jadikan ibadahnya untuk Allah saja.
Disinilah pertentangan para nabi bersama dengan umatnya. Makanya dikatakan di sini bahwa bayanu annahu mahurun, ya, atau mahurul husuma baina rusuli wa umamihim, bahwasanya tauhid uluhiyah ini adalah pokok pertentangan antara nabi dan rasul. Makanya para dai, para asatidah yang mengajarkan tauhid uluhiyah untuk menyembah hanya kepada Allah, pasti akan banyak yang menentang. Wah, Pak Wahab nih, Pak Wahab nih anti syirik, anti bid'ah, kata mereka. Memang kita anti dengan itu. Apakah mereka yang menyatakan kita ini anti bid'ah berarti mereka suka dengan bid'ah? Apakah mereka yang menyatakan kita itu anti syirik mereka tuh suka dengan syirik? Kalau begitu udahlah selesai urusannya. Anda suka syirik, kami anti syirik. Allah katakan innahu man yusyrik billah haramallahu 'alal jannah. Siapa yang melakukan kesyirikan Allah haramkan neraka, surga. Allah haramkan untuk mereka surga dan tempat mereka adalah neraka. Jadi yang mengacap mereka para ahli syirik melakukan kesyirikan besar masuk ke dalam neraka siapa? Kita yang dicap Pak Wahab atau Allah? Allah Azza wa Jalla. Kita tidak pernah memvonis seseorang masuk neraka, engkau masuk neraka, tidak. Kita menyampaikan ayat Allah. Allah nyatakan orang yang melakukan kesyirikan tidak diampuni oleh Allah. Orang yang melakukan kesyirikan tempat kembali mereka adalah neraka. Orang yang melakukan kesyirikan mereka diharamkan dari surga. Bukan kita yang mengatakan, Allah yang menyatakan. Kita hanya menyampaikan ayat Allah. Kita menyampaikan hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Terus kenapa kita yang dimusuhi? Kalau kita menyampaikan ayat Allah, kita sampaikan hadis Rasulullah, dimusuhi, berarti mereka musuhi siapa? Siapa yang mereka musuhi? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang menyatakan demikian. Faham? Maka jangan kita menjadi di antara orang-orang yang demikian. Dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit tak boleh, dikit-dikit tauhid. Memang dakwahnya para nabi dan rasul di situ saja, ya, berkisar di situ saja. Tauhid memberantas syirik, sunnah memberantas bid'ah, yang hak memberantas yang batil. Allah katakan ja'al haq zahaqal batil. Kalau kebenaran itu datang, maka yang batil akan hilang, jelas. Maka kalau orang bertauhid, maka syirik pasti akan lenyap. Tapi kalau ada kesyirikan, berarti dia belum bertauhid. Mudah-mudahan tidak ada yang marah dengan video ini. Ayo kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Benar, telah dijelaskan tadi bahwa tauhid dalam ibadah merupakan pembukaan kunci dakwah para nabi dan rasul. Dan tidak ada seorang pun yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada kaumnya kecuali dengan satu perintah, an'budullah, sembahlah oleh kalian Allah saja, jangan sekutukan Allah. Oleh karena itu, pertentangan yang terjadi di antara para nabi dan rasul dalam masalah ini, masalah tauhid uluhiyah ini. Para nabi mereka mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, sedangkan mereka kecuali mereka yang diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla bersikeras untuk tetap dalam kesyirikan mereka di dalam menyembah berhala-berhala tersebut. Lihat bagaimana penolakan orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW ketika apa? Aku kabarkan kepada kalian bahwasanya aku memberikan peringatan kepada kalian dari adab yang pedih. Kemudian didakwakan bahwasanya agama nenek moyang kita itu salah. Barulah setelah itu mereka mengatakan tabban lak alihada jama'atana. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah untuk ini engkau kumpulkan kami? Padahal sebelumnya Nabi Muhammad mengatakan, kalau aku kabarkan kepada kalian di belakang ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, akuntum musaddiqiyya, apakah kalian percaya kepadaku? Apa kata mereka? Ma jarabna 'alaika illa haqqa, kami tidak menemukan engkau kecuali engkau berkata yang benar. Terus tiba-tiba ketika dikatakan aku memberikan peringatan kepada kalian, mereka mengatakan apa? Celaka engkau wahai Muhammad, apakah untuk ini saja engkau kumpulkan kami? Menolak ketika diajak kepada tauhid, menentang ketika diajak beribadah kepada Allah.
Makanya dikatakan Abu Jahal sudah nggak ada, Abu Lahab sudah mati. Tapi perangai-perangai yang menolak dakwah sunnah mirip mereka itu banyak, Bang. Atau ada? Jadi kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, akan tetap ada, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, aktsar man ya'sihim aktsar mimman yuti'uhum. Berdakwah di akhir zaman ini, ketika kita mengajarkan tauhid, yang mengikuti lebih sedikit dibandingkan yang menolak. Artinya yang menentang dakwah tauhid lebih banyak dibandingkan yang mengikuti, yang menerima. Itu sudah kata Rasul SAW. Jadi jawaban abang tadi benar, dikatakan yang menentang tauhid banyak. Ini kata Rasul SAW, man ya'sihim aktsar mimman yuti'uhum. Siapa yang menjawab, yang mengikuti dakwah tauhid ini lebih sedikit, yang menentang mereka, yang menolak mereka, yang akan keras kepada mereka itu lebih banyak. Ini kata Rasul SAW. Makanya nggak heran kalau seorang dakwah menyampaikan tauhid, seorang dai menyampaikan tentang syirik, kemudian dimusuhi, diserang dan sebagainya, itu sudah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla, sudah lumrah akan terjadinya hal tersebut. Karena Nabi Muhammad SAW menyatakan demikian. Makanya siapa yang belajar akidah, siapa yang menyampaikan akidah, siapa yang belajar tauhid, siapa yang mengajarkan tauhid, siap untuk ditentang, siap untuk dimusuhi, siap untuk dikatakan salah, siap untuk dikatakan oh dia sudah memegang kunci surga, macam-macam sebutan, ya enggak? Macam-macam sebutan. Begitulah mereka dan begitulah kita. Tapi kita berpegang dengan tauhid. Karena apa? Tauhid kunci surga Allah Azza wa Jalla. Miftahul jannah adalah la ilaha illallah. Kita pegang itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita di atas tauhid. Allah wafatkan kita di atas tauhid dan Allah kumpulkan di surga bersama dengan ahli tauhid. Allahumma amin. Maka jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Azza wa Jalla, banyak sekali ayat-ayat yang Allah jelaskan dan disebutkan oleh para penulis di sini tentang bagaimana khusumah. Apa itu khusumah? Khusumah itu adalah pertikaian, pertentangan antara para rasul dengan umatnya bermuara dari sini. Masalah tauhid uluhiyah, dan ini akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya ba'da Ramadan insyaallah. Ba'da Ramadan insyaallah, karena ini menjadi pertemuan kita yang bukan terakhir, pertemuan penutup sebelum Ramadan. Dan insyaallah setelah tutup kita buka lagi, karena kalau terakhir takutnya nggak ada awal lagi. Mudah-mudahan ini penutup saja, akhirnya tutup masih bisa dibuka. Dan semoga Anda tidak bosan dengan pembahasan tauhid ini, karena disitulah kita akan mendapatkan kemenangan insyaallah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah memboikot saudara yang tidak salat? Kalau dia muslim tidak boleh. Ya, bukan diboikot. Teman yang tidak salat jangan diboikot. Tapi teman yang tidak salat diingatkan, disampaikan, dinasihati, akhi, teman, salat wajib. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umatnya, as-salat as-salah wa ma malakat aymanukum, as-salat as-salah wa ma malakat aymanukum. Di akhir hayat beliau, sebelum beliau wafat, yang beliau teringat apa? As-salat as-salah, salat. Ketika beliau pingsan, kemudian kemudian beliau sadar, apa yang beliau tanyakan? As-salat nas, apakah manusia sudah salat? Mur Abu Bakar liyusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami salat. Kata Aisyah, ya Rasul, inna Abu Bakar rajulun raqiq. Abu Bakar itu orang yang hatinya sangat tipis. Kullama qara'a al-Qur'ana baka, setiap kali dia membaca Al-Qur'an dia akan menangis. Nabi kemudian sakit lagi, minta didatangkan semangkok air untuk dikompreskan kepada beliau, pingsan lagi. Beliau sadar, asalan nas. Ketika beliau sadar, manusia sudah salat atau belum? Mur liyusalli bin nas, mur Abu Bakar liyusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami salat. Yang ditanya apa? Salat.
Ada saudara yang tidak salat, ingatkan, bukan dijauhi. Ketika seorang kawan sesama muslim kita jauhi karena dia tidak salat, semakin dia akan jauh dari salat. Tapi kita ajak, makan sate Pak, malah sate. Sebelum kita singgah kedai sate, masuk azan, salat dulu. Perlu trik. Cuma terkadang triknya bikin dompet ya enggak juga. Sate modal 5.000, ya kan? Modal 5.000, modal 7.000, ya kan? Apa susahnya? Demi untuk ngajak salat hari ini, besok, sambil makan sate. Ya nanti kan setelah salat ngambil makan sate, gimana? Tenang nggak salat? Enak salat tuh. Temu ke teman-teman kita nggak minder, temu kawan alhamdulillah mereka. Cuman terkadang kita yang salah. Sebagian orang terkadang baru mau salat udah malas salat. Kenapa? Pas masuk masjid ketemu teman-teman langsung, lah tobat dong Bukan kayak gitu. Sambut, ya. Cukup dengan salam, kasih senyuman, udah habis. Jangan ada komentar-komentar yang lain-lain. Dah hijrah kau, dan sebagainya. Dah hijrah wah. Gimana? Nggak usah. Justru itu terkadang membuat dia akan malu, minder, patah semangat, lemah semangat dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ajak, ingatkan, bukan malah diboikot, bukan malah ditinggalkan. Semakin kita tinggalkan semakin jauh dia. Ya. Dan kata Umar radhiyallahu taala anhu, semoga Allah merahmati orang yang menyebutkan keburukanku. Artinya keburukan, kesalahan, kealpaan itu untuk diingatkan, bukan untuk dijauhi atau ditinggalkan. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, apa hukumnya bagi orang yang memang tidak tahu agama Islam, seperti orang yang primitif? Apakah dia masuk neraka? Kalau memang tidak sampai kepada mereka dakwah, kalau memang tidak sampai kepada mereka dakwah, ya, orang-orang primitif, kalau memang ini masih ada yang memang belum sampai kepada mereka dakwah, maka itu kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla hukumnya. Kita tidak bisa menghukumi, ya. Kita kembalikan kepada Allah, ya. Karena Allah yang lebih mengetahui tentang mereka. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mereka masuk neraka atau mereka ada peluang untuk masuk surga, ilmu indallah. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Nah. Ada yang lain? Nah, mak sepi nih. Bekok lah kalau bertanya di lu. Selagi di dalam, selagi kajian ayo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, berat nih. Terkait dengan yang ditanyakan ini, pertama, ini bukan bidang kami untuk menyampaikan hal ini, ya, dan bukan bagian kami untuk menyampaikan hal ini, karena tidak berbicara tentang masalah Asy'ariyah, Maturidiyah, atau mungkin al-falasifah nanti ujungnya, atau mungkin ahlul kalam, ya, dan yang semisalnya, kecuali mereka yang punya ilmu yang mumpuni dalam bidangnya. Ya, tidak semua orang berani berbicara tentang Asy'ariyah. Tidak semua orang berani berbicara tentang hal yang ditanyakan tadi. Sehingga hal ini, ya, pertama, bukan berarti kita minim pengetahuan atau memang tidak sama sekali punya pengetahuan, tidak. Tetapi punya modal pengetahuan tidak kemudian menjadikan seseorang boleh menyampaikan hal itu. Karena amanah ilmiah tentang ilmu
akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bukan karena tidak mau menjawab, tapi kita pertama takut kepada Allah Azza wa Jalla akan tanggung jawab akhirat yang itu berat. Sehingga kita tidak pernah berani menjawab, kami tidak pernah berani menjelaskan kecuali apa-apa yang memang kami sudah betul-betul fahami dan kita bisa pertanggungjawabkan hal itu. Kalau untuk hal yang masih remang-remang atau ragu-ragu atau kita punya pengetahuan tapi tidak yakin dengan hal itu, maka yang selamat adalah dengan kita tidak masuk ke dalam hal tersebut. Kita ingat sebagian guru-guru kita mengatakan masuk dalam hal itu, ya, masuk dalam ranah yang ditanyakan tadi, terutama dalam masalah ahlul kalam, al-falasifah misalkan, karena ada kaitan dengan itu nanti. Orang kalau sudah berbicara tentang itu, kalau masuk nyelam langsung, tapi kalau enggak jangan main di pinggirannya. Paham maksudnya? Kalau mau belajar itu langsung nyelam, betul-betul belajar sangat mendalam. Kalau enggak, jangan pernah sama sekali kita ke pantainya, ya, antara dua itu. Jangan nanggung-nanggung. Kalau emang udah nyebur, nyelam sekalian, dalami baik-baik. Tapi kalau enggak, maka jangan sama sekali, ya. Dan terkait yang ditanyakan tadi, memang orang yang punya ilmu bagus untuk membahas, ya. Adapun kita, sebetulnya saya pribadi, karena kelemahan ilmu juga karena ketidakpahaman secara detail dalam masalah itu, maka Anda minta maaf untuk tidak berani, bukan tidak berani, tidak mumpuni untuk membahas masalah itu. Satu, yang kedua, untuk menyampaikan masalah yang ditanyakan tadi itu perlu bermajelis dalam majelis yang panjang, bukan 1, 2, 3, 4, 5, ya, apalagi dalam tanya jawab. Tetapi sampai para ulama dan bahkan guru-guru kita, bahkan seperti kami kemarin sempat duduk bersama dengan Dr. Adiful Bahri 2 hari daurah misalkan, di antaranya membahas masalah bantahan-bantahan seputar tentang masalah yang ditanyakan tadi. Itu baru kalau misalkan ini buku ini ada sampulnya, kalau ibaratnya buku ada sampulnya, yang terbahas dalam 2 hari baru ujung sampulnya saja, baru ujung sampulnya. Sementara sampul masih luas. Dalam sampul isinya banyak, yang terbahas dalam 2 hari baru ujung sampulnya saja. Ini pun tak paham-paham bagaimana untuk menguasai sampul secara utuh. Maka ini berat bagi saya, berat bagi yang mendengarkan. Karena kalau penyampai kurang paham, maka yang mendengarkan lebih tidak paham, ya. Maka khawatir apa yang saya sampaikan nanti justru membawa kerancuan, maka berdiam di saat kita tidak tahu akan lebih selamat dibandingkan berbicara tanpa ilmu. Wallahu alam. Bisa ditanyakan kepada ustaz yang lain. Barakallahu fikum. Tapi ini merupakan pertanyaan yang bagus sebenarnya, karena ini yang menjadi subhat. Karena subhat yang terbanyak ya dari kalangan orang-orang tersebut. Subhat yang muncul tentang masalah akidah kita ini ya selalu dari mereka. Selalu dari mereka. Maka kita tidak punya ilmu yang mumpuni dalam hal tersebut, kredibilitas kita sangat kurang dalam hal itu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan saya dalam hal ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemahaman. Maka pada intinya pelajari akidah yang benar, maka insyaallah kita akan selamat dari akidah yang menyimpang. Dan terus Ustaz Muaz di sini masih kitab tauhid, masih ushul salasah, dalamnya kitab ushul salasah. Semua kitab kita yang membahas masalah akidah dalami, hadir di dalamnya, karena itu akan membuat kita itu punya fondasi yang kokoh, fondasi yang kuat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas hidayah Islam, hidayah iman, di hidayah akidah yang benar, dan semoga Allah wafatkan kita di atasnya semuanya. Allahumma amin. Ada yang lain? Ibu-ibu yakin gak ada pertanyaan? Saya nggak menerima pertanyaan di luar. Nah, tanya aja. Silakan. Nek, tanya Nek. Nanti kalau di luar ditolak, nggak ada yang di luar nanya kajian. Habis. Boleh nanya nanti. Baik, kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
memberkahi pertemuan kita ini. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.